negara harus memperhatikan desa karena 70% masyarakat Indonesia itu ada di pedesaan. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Dan kehadiran negara sangat minimalis di desa, padahal keberadaan desa itu ada sebelum Indonesia terbentuk, dalam arti sebelum 1945 begitu ya. Sebelum Indonesia mendeklar menjadi sebuah negara, desa sudah ada sebelumnya. Bahkan keberadaan desa adalah menyokong bagaimana kemudian kemerdekaan kita raih, kemudian kita sepakat membentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supaya masyarakat atau aset-aset atau potensi desa itu benar-benar dikembalikan hak pengelolaannya maupun hasil-hasilnya ini dikelola oleh desa dan desa mengelola akhirnya dikembalikan ke masyarakat. Desa itu ditempatkan sebagai satu lokasi saja ya, sebagai satu lokasi di mana proyek-proyek pembangunan ditempatkan. Bagaimana proyek-proyek pembangunan bekerja di desa tanpa melihat secara lebih utuh terhadap desa itu sendiri. Jadi tidak ubahnya desa waktu itu hanya menjadi lokasi saja di mana masyarakat dan di situ menjadi objek saja, menjadi objek bagaimana pembangunan itu bekerja. Dampaknya kita lihat mau tidak mau banyak terjadi pergolakan di tingkatan desa. Misalnya bagaimana bedol desa harus dilakukan yang berimplikasi pada warga desa mau tidak mau harus pergi dari daerahnya sendiri, dari tempat tumpah darahnya sendiri, gitu, karena ketidaktahuan mereka juga ada pembangunan. Ternyata memang undang-undang kita itu kadang saling menegasikan satu sama lain, menjadi perangkap bagi kita untuk berinovasi. Misalnya saja Undang-Undang 41 tahun berapa ya, tentang kehutanan itu, undang-undang ini kemudian menghilangkan aksesibilitas desa terhadap potensi hutan, ya. Bahkan menurut KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, itu ada sekitar 33.000 desa yang ada di wilayah hutan yang mereka tidak punya akses terhadap hutan. Jadi keberadaan desa ini bisa saja tergusur. Jadi keberadaan mereka itu menyalahi aturan undang-undang tentang hutan. Padahal keberadaan mereka sudah ada sebelum undang-undang hutan itu lahir. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mereka memang marginalkan. Memang desa itu ini tadi juga disinggung. Ada sebelum negara ini hadir, tapi ketika negara ini hadir membuat undang-undang malah memarginalkan desa.
Nah, salah satu semangat undang-undang desa yang sedang digodok oleh Panja RUU Desa itu memang berkeinginan bagaimana membangun kedaulatan desa. Dan memang mau tidak mau nanti undang-undang desa ini bisa lahir, maka undang-undang yang lainnya harus menyesuaikan. Memang ini PR berat. Nah, beberapa contoh lain mengapa kedaulatan desa ini tidak dihormati, itu prakteknya adalah pemerintah begitu saja menyerahkan potensi desa kepada para pemodal, ya kan? Bagaimana Freeport itu enaknya mendapat konsesi, mendapatkan hak ya untuk mengeksplorasi, untuk mengeksploitasi sumber daya, dan di situ juga diberi kewenangan pada Freeport untuk menggusur desa yang ada sepanjang memang itu dibutuhkan oleh Freeport. 60 tahun lagi durasi waktu. Iya, durasi waktu itu ini luar biasa ya. Saya kira ini harus dihentikan melalui sebuah undang-undang. Jadi kami sepakat bahwa membangun negara itu harus mulai dari desa. Betulnya mas, masa itu dampaknya tidak begitu besar. Yang dampaknya besar itu malah toko-toko pinggir jalan itu. Tadinya yang kecil-kecil kan berkembang. Lah ada Indomaret yang nggak bisa berkembang, semua konsumen lari ke Indomaret. Kalau yang model ini saya rasa ini dampaknya ya nggak seberapa. Ya ada, tapi masalahnya kan yang toko kecil kita ambilnya di kami. Yang pinggir jalan itu ambilnya kan di pasar. Nah, terus yang pinggir jalan itu nggak laku karena ada Indomaret. Kalau situ tahu daerah Jarjo ya, Jarjo sana, Tangkringan. Itu dulu warung-warung berkembang. Warung kecil pinggir jalan. Berkembang. Terus ada apa itu Alfamart, Indomaret itu. Jenis itu lah. Sebelah barat jalan itu situ lontakan itu. Nah, semua saya pribadi kan mas orang enggak saranmu mungkin ya, tapi saya pribadi terus pas lah kalau yang namanya kecil itu ya tetap ya kayak ada loh mas seperti minyak ini. Nah di situ kan ada program mungkin pas bulan apa itu biasanya ya aku mas membeli lari ke sana seperti program ini kan aturan jalannya harus aturan itu ya buat desa itu hanya media buat masyarakat desa ini. Sekarang dengan sebelum 2010 kita buka kalau sama mau Buharjo ya bukan Buharjo konteksnya akan jadi beda. Kita membuat undang-undang sama undang-undang lah, aturan desa ya. Soal aturan desa, soal lingkungan misalnya penambangan itu mesti pada oposisi warga ini macam-macam. Kalau sekarang itu begitu ada material erupsi, sementara dengan kehidupan ekonomi warga yang sekarang yang mendak-mendik, nggak boleh kita nyalakan. Nggak ada aturan yang menyalahkan untuk warga itu memanfaatkan itu kan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah aturannya kayak apa? Penambangan, apalagi dengan tonase yang tidak beraturan seperti ini, itu dampak pertama kali jalan mesti rusak, terbukti sudah. Itu baru yang bisa diakses umum jalan. Sementara jalan itu kan jalan untuk umum, terlebih lagi jalan evakuasi. Sementara Merapi nggak tahu kapan mau meletus. Kalau
dalam kondisi yang seperti itu rusak terus meletus, sesuk sing harus dijalani sapa? Mestinya RUU mengatur tentang ini. Jadi RUU nek nambang itu diimbangi ketika jalan sudah terlihat rusak itu diimbangi dengan perbaikan. Sekarang sudah di wilayah angkringan ini itu ada dua opsi jalur sebetulnya, jalur ekonomi dan jalur evakuasi. Jika kita ngomong jalur ekonomi ada penambangan, jalur penambangan. Kemudian yang kedua ada jalur wisatawan karena ada vulkanotur. Kita coba mengusulkan untuk dibikin jalur beda. Jalur tambang itu digaweno dhewe. Nek wong Mesir iku ora berpapasan karo kita. Sementara dengan musim yang kemarau seperti ini, wisatawan itu tidak ditaburi dengan kebahagiaan sejuk, ya, tapi debu, sehingga wujudnya kalau munyuk-munyuk itu. Nah, itu yang pesan dia. Ketika kita di sisi lain ngomong meningkatkan layanan wisata dan sistem income wisata ini WHP, karena peraturan itu tidak dibuat. Hancur sudah lah. Paling hanya sementara ini wisatawan oke masuk beneran. Ketika jalanan sudah seperti itu, orang ogah-ogahan. Sing tak sayang nih, sekarang ini belum ada realisasi perwujudan keluhan dari warga masyarakat. Sedang kembangkan bisa tergantung nasib dan tergantung kita juga. Kalau nasib bagus kita mau berusaha ya insya Allah ada jalan. Tapi kita usaha dan nasibnya kurang bagus juga. Itu begini loh mas, kalau mereka berdiri seenaknya itu yang kalah itu kan kasihan sama pedagang kecil. Yang kecil-kecil mau berkembang mau buat makan dia nggak bisa berkembang. Sedangkan yang sudah besar kan dia tuh intinya cuma buat kuyang-kuyang. Kalau ada terlalu berlimpah untuk apa? Cuma pada pemerintah kita usahakanlah dari pendidikan dini sampai atas itu yang jujur. Jangan kayak sekarang pendidikan sistemnya apa itu KKM bukan kemampuan siswa. Anak bodoh nilainya 8-9 tapi orang tuanya pintar padahal dia nggak mampu. Nah, nasib negara kita mau bagaimana seperti itu? Saya prihatin bener mas, saya pedagang tapi kalau melihat itu saya prihatin. Kok pimpinan pendidikan kok bodoh gitu? Ya, banyak ini bodoh aku ngarani. Kalau dia pinter, mestinya memberikan penilaian pada siswa kalau sekolah ya. Itu yang objektif apa adanya. Jadi mereka benar-benar untuk bersaing, berjuang. Tapi kalau sistem KKM seperti itu, gimana negara kita maju? Kalau ngomong RUU desa, ojo mengatur soal aneh-aneh, tatanan sosial, cakup secara luas. Saya ini mau direlokasi ini biasa aku mas, nyemkake pati ini. Perintah mosok mikir sampai ini. Sekarang yang terlibat di pemberdayaan masyarakat untuk kreatif itu justru pihak-pihak swasta. Dan itu pun justru kadang-kala jarang bisa diterima oleh warga karena tidak kontinu. Tapi kalau pemerintah, kan mestinya pemerintah kalau dunia kegiatan kerajinan misalnya dia coba sih kayak keranjang terus mikir soal pemasarannya ke depan mulai dicoke kayak coke lancar. Sekarang nggak ada, omong tok. Saya soal budaya. Biar kampung ini mayoritas mungkin seneng seni misalnya. Bahkan dulu punya aset gamelan, punya aset jadilan misalnya. Sekarang punah, hancur karena wedhus gembel. Pemerintah di sini warga hanya di ayam-ayami dengan oke gawe proposal. Nah, proposal itu paling mayar. Bapak Ibu, beberapa yang lalu kami bersama teman-teman diskusi dengan hal yang sama soal rancangan undang-undang desa ini di
diserge bersama bupati, bersama kepala desa, yang intinya juga peroleh input masukan berkenaan dengan rancangan desa. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sejak pemerintahan Orde Baru jatuh dan kemudian diganti era reformasi, kita belum punya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa. Padahal kita tahu bahwa keberadaan desa, rakyat Indonesia itu adalah mayoritas atau 75% lebih tinggal di desa. Persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat desa, persoalan kemiskinan, persoalan ketidakadilan, persoalan keterbelakangan, layanan pendidikan yang tidak beres, persoalan kesehatan yang tidak terpenuhi dengan baik, persoalan pengangguran dan seterusnya itu menimpa rakyat. Persoalan lahan yang makin menyempit, persoalan-persoalan agraria yang selama ini juga dihadapi oleh rakyat, itu harus dipecahkan. Undang-undang desa ini diharapkan mampu menjawab itu, paling tidak dijadikan sebagai basis atau dasar perundangan untuk menjawab problem-problem itu. Nafas perjuangan itu, persatuan bagi rakyat itu jauh lebih penting daripada sekedar kita hanya bergerak di masing-masing. Dengan cara bersatu itu kita akan bisa merebut kemenangan. Karena dengan cara bersatu itu kita akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadir di hadapan kita. Rancangan undang-undang pilkada dan rancangan undang-undang. Nah, ini alasan penting mengapa proses kita dibutuhkan, karena yang kita pakai sebagai basis bijak pengaturan desa. Alasan yang kedua, perkembangan kompleksitas soal desa di Indonesia, persoalan agraria, persoalan tata pemerintahan, soal pengolahan sumber daya alam, kemudian soal kewenangan dan seterusnya, itu di Indonesia makin kompleks. Nah, itu dibutuhkan RUU atau undang-undang yang bisa mampu transformasi atau melakukan pembaruan desa. Ini undang-undang ini tentu saja belajar dari pengalaman sejarah dan proyeksi ke depan seperti apa. Nah, substansi pengaturan perdebatan di dalam ini adalah kita ingin melakukan pembaruan, menunjukkan desa ini punya kewenangan yang jelas dihadapkan surat negara dan itu sesuai dengan spirit demokratisasi. Itu kewenangan ini dimasukkan agar desa ini nanti betul-betul memiliki posisi yang jelas. Yang kedua soal demokratisasi sebelum perubahan kita dorong juga para orang desa ini bisa mampu untuk membuat demokrasi desa itu termasuk dalamnya ada posisi BPD, ada perwakilan desa, dan tentunya sudah jadi badan perusahaan desa. Kemudian soal perencanaan dan penganggaran desa, sekarang ada RPJMS dan ini pengelolaan tempat. Dan yang keempat juga soal pemerintahan desa. Kita tahu persis bahwa mengatur desa di Indonesia itu beragam. Undang-Undang 579 itu menyeragamkan desa. Undang-Undang 579 ini tidak melihat secara lebih utuh bahwa sebenarnya desa itu merupakan entitas negara, entitas bangsa. Kalau kami tempatkan sebagai desa itu
negara kecil, di mana di situ juga itu ada wilayah, ada kekuasaan, tata nilai gitu ya, institusi lokal, kemudian pemerintahan, rakyat, tanah, dan sumber daya ekonomi desa yang ini tidak dilihat oleh pemerintah. Oke lah. Jadi itu perasaan. Komitmen kami sana, setidaknya saya lah, ya. Karena saya nggak bisa melaksanakan pansus, kami masing-masing juga dari bawah kemudian sendiri, saya sendiri bukan ini, tapi bawah kemudian pansus. Komitmen kami. Kenapa ini harus dibenahi? Segera tahun ini, tahun 2014 ke sana, kita tidak akan pernah tahu akan berapa lebar lagi yang bisa. Dan kedua, kita tidak ingin setiap menjelang pemilu rakyat miskin cuma dikasih pansus. Artinya kayak gitu, kita tidak ingin kemiskinan desa dijadikan komoditi politik 5 tahunan sekali. Gak mau, atau bahkan dalam pilkada. Kita tidak mau kemiskinan desa dijadikan komoditi. Hari ini tahun ini harus yang terakhir. Kalau bisa kita cegah, kita cegah. Sampai terjadi. Tapi kalau nggak bisa cegah, tahun yang terakhir. Seterusnya orang desa tidak perlu dikasihani lagi. Dalam artian cuma dikasih program. Kita nggak ingin ada orang desa dikasihani lagi. Kenapa? Karena kita bermimpi, saya punya mimpi setidaknya bertahun-tahun ke depan saya lihat orang desa itu malah kalau perlu saya minder. Minder dalam artian apa? Bahwa infrastruktur di desa mereka sudah berkembang baik, bahwa kualitas sumber daya manusia di desa itu nggak kalah dengan orang kelas menengah kota. Jadi komitmen saya, Bapak Ibu sekalian, karena ini ada delegasi rakyat, apa sih komitmen kita? Desa Undang-undang desa itu bukan sekedar untuk mengentaskan kemiskinan, enggak. Undang-undang desa ingin menciptakan kelas menengah dari desa. Itu. Undang-undang desa ingin menciptakan kelas menengah dari desa untuk menciptakan kemakmuran. Pertama begini, bantu saya, terutama pada media, saya ingin nanti ketemu tahun 2004 persis ini. Karena saya dosa yang ketiga kali barangkali kepada teman-teman se-Indonesia, yang dimana selalu saya ngomong bahwa undang-undang desa akan selesai Desember tahun 2012. DPR juga begitu, optimistis saya, Juli tanggal 12 kita harapkan selesai di 3 bulan. Nah, karena itu saudara sekalian, saya ingin segera flashback. Awalnya undang-undang desa ini begitu rupa. DPR semua sepakat, oke, saya pro desa. Pro ya, pro, tapi kemudian begitu masuk pada wilayah mekanisme yang sifatnya argumentatif, berbeda. Jadi pertama begini sebenarnya, kita membalikkan paradigma ini nggak gampang daripada pemerintah. Pertama adalah pemerintah mengajukan diri mempropos pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Lalu DPR 18 ayat 2. Ini berbeda. Kalau 18 itu adalah bahwa desa bagian dari sistem pemerintahan. Sedangkan 18B itu adalah desa merupakan satu komunitas, community. Jadi adalah komunitas yang berhubungan sendiri, yang sehingga demikian dia punya independensi yang kuat di mata pemerintah daerah. Ini nggak gampang. Itu. Karena itu di dalam paradigma ini kemudian mengalirlah yang namanya reproduksi, subsidiaritas, delegasi dan lain-lain. Ini yang kita hadapi dengan pemerintah yang pertama. Kebebasan berdasar pada pedoman yang sudah kita rumuskan. Nah, ini yang saya kira saudara sekalian, sekarang masih Allah. Namun demikian sekalian, kenapa saya harus lebih efektif lagi pada wartawan. Saya ingin berdiskusi ini tiap minggu. Jadi kami Rabu dan Kamis itu ada pansus. Barangkali hari Kamis sore atau Jumat pagi kita ngobrol sambil perkembangannya seperti apa. Karena kalau saya sendiri dan teman-teman pansus tidak kuat, apalagi teman pimpinan nggak kuat. Jadi antara komitmen antara kepala desa dan para wartawan dan pansus yang punya visi yang sama bagaimana mensejahterakan desa. Tanpa itu saya kira nanti.
kira RUU Desa yang sekarang dibahas di dalam momentum menjelang pemilihan umum 1 tahun ini adalah momentum yang krusial. Ini sekaligus bisa menjadi ukuran apakah pemerintah dan parlemen betul-betul berpihak pada desa dan tidak. Perjalanan reformasi dan demokratisasi di Indonesia ya, pasca otoritarisme itu masyarakat desa khususnya sudah banyak mendedikasikan energi sumber dayanya untuk menjalankan proses demokrasi. Rakyat desa sudah mensubsidi demokrasi berjalan secara baik. Tetapi sehingga hari ini desa dan rakyatnya belum mendapatkan manfaat secara langsung. Paling tidak belum ada kedaulatan desa yang mencerminkan hak desa itu terpenuhi. Isu rekognisi, isu redistribusi, dan isu kedaulatan ini menjadi topik dalam RUU Desa yang sekarang ini belum tuntas. Nah, tarik-menarik kepentingan di eksekutif maupun di legislatif soal redistribusi resources ini menjadi pertaruhan sekarang. Saya menilai sekarang ini salah satu hambatan yang serius yang sekarang dihadapi oleh perjuangan advokasi RUU Desa ini adalah masih lambannya dan komitmen dari pemerintah yang masih cukup terbatas. Ini terutama Kementerian Keuangan yang saya kira parlemen perlu untuk membuktikan kalau DPR ini betul-betul berpihak kepada rakyat desa. Dia harus meyakinkan di hadapan eksekutif bahwa meredistribusi resources dalam bentuk memperbesar alokasi dana desa itu penting sebagai sebuah konsekuensi rekognisi terhadap eksistensi desa. Saatnya sekarang juga ingin ditunjukkan kepada publik bahwa demokrasi benar-benar dinikmati rakyat desa, dan ukuran demokrasi dinikmati oleh rakyat desa adalah kalau negara betul-betul meredistribusi resources itu. Nah, kalau misalnya undang-undang desa ini sudah mencerminkan rekognisi, redistribusi dan kedaulatan itu tercermin di dalam pasal demi pasal dan orientasi yang dimunculkan di dalam undang-undang desa, maka sesungguhnya kita sudah menjawab 80% problem yang dihadapi Indonesia. Karena itu demokrasi ke depan salah satunya harus ditandai oleh kuatnya rakyat desa yang